Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Idris Nur Yakin. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang saya dapatkan, yang dimana 10 tugas tentang seputar array dua dimensi. Di sini saya mendapatkan sebuah variabel array yang berupa matrik, dan saya di soalnya hitunglah jumlah setiap kolom lalu tentukan kolom mana yang memiliki jumlah terbesar. Langsung kita eksekusi. Baik, di sini saya menggunakan pengulangan for, looping for, yang dimana kondisinya itu dimulai dari nol dan batas akhirnya count array, yaitu jumlah banyak barisnya. Di sini for ini mengakses untuk jumlah variabel i di sini untuk mengakses pada bagian barisnya. Sedangkan for yang kedua ini untuk mengakses kolomnya sama dengan nol. Di mana pengulangan pertama ini untuk mengakses baris dan pengulangan kedua ini untuk mengakses kolom. Dan eksekusi dari pengulangan kedua tersebut ini untuk setiap menjumlahkan setiap kolomnya. Lalu disimpan di variabel jumlah kolom. Nah, disimpan di variabel jumlah kolom. Bersama dengan variabel array, variabel i untuk mengakses baris, dan variabel j untuk mengakses kolom. Nah, karena di sini saya menambahkan variabel jumlah kolom, maka di sini saya menambahkan variabel jumlah kolom, yang dimana saya kasih nilai default di sini 3 indeks, yang dimana nilainya 0 semua. Yang dimana logikanya nanti setiap kolom akan disimpan di indeks sesuai dengan variabel j-nya. Nah, masih kolom ke 0, maka ya di indeks jumlah kolom maka disimpan ke indeks ke 0 dan seterusnya. Ketika sudah disimpan, maka kita melakukan menentukan kolom terbesarnya. Variabel kolom terbesar saya kasih nilai 0.
dan variabel nilai terbesar saya kasih variabel jumlah kolom di indeks ke 0. Di sini hanya untuk nilai default saja, nilai awal. Pengecekannya maka dilakukan di loopingan yang terakhir. Itu variabel k dengan 0 kedua variabel k lebih kecil dari variabel dari variabel jumlah kolom. Variabel k plus. Looping yang ketiga ini untuk mengecek di kolom berapa yang nilainya terbesar. Karena tadi sudah setiap kejumlahan kolom tadi sudah disimpan di jumlah kolom di sini. Maka sekarang tugasnya ini untuk mengecek di kolom keberapa yang jumlahnya terbesar. Maka kita mengenai pengkondisian if, yang dimana variabel jumlah kolom ke variabel k, jumlah kolom variabel k lebih besar dari variabel nilai terbesar. Jika iya, maka variabel nilai terbesar akan diisi oleh variabel jumlah kolom ke variabel k. Lalu kolom terbesar, variabel kolom terbesar akan diisi dengan variabel k. Di pengulangan yang ketiga ini akan mengecek di kolom keberapa yang nilainya itu terbesar. Setelah itu kita masuk ke pengeprintannya. Nah, ini echo jumlah setiap kolom, jumlah setiap kolom n. L sama dengan ke 0, 2, variabel L lebih kecil. Kon variabel kon variabel jumlah kolom. Variabel L plus plus. Oke, maaf. Ini salah karena di sini kita akan mengakses setiap kolomnya ditampilkan, berarti di sini mengambil dari variabel L. Dimana untuk menentukan ini kolom keberapa. Nah, selanjutnya itu titik 2 titik variabel kolom terbesar di indeks
di perulangan yang di variabel L ini untuk mencetak setiap kolom dengan jumlahnya. Misal, kolom ke-0 dengan jumlah sekian yang tersimpan di kolom terbesarnya. Kok jumlah kolom terbesar? Yang tersimpan di, maaf, yang tersimpan di jumlah kolomnya. Nah, kemudian di sini echo lagi untuk menentukan, untuk menampilkan kolom dengan jumlah terbesarnya adalah kolom dan kolom di variabel kolom terbesar plus 1 dengan jumlah di nilai dan echo yang terakhir di sini untuk menampilkan kolom dengan jumlah terbesar adalah kolom sekian dengan jumlah sekian. Kemudian kita nah, di kolom pertama dia berisi 8, di kolom kedua dia berisi 19, dan di kolom ketiga dia berisi 18. Di mana nilai ini yang didapat dari kolomnya? Nah, ini 5, 1, 2, 8, dan 19 dari 3, 7, 9, dan 18 dari 6, 4, 8. Berarti kolom dengan jumlah terbesar adalah kolom 2 dengan jumlah 19. Mungkin untuk nomor 1 mungkin cukup segini. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, di mana saya mendapatkan sebuah variabel array 2 dimensi. Variabel nilai yang berisi nilai siswa. Di sini soalnya untuk mencari siswa dengan rata-rata nilai tertinggi. Oke. Di sini saya membuat looping for yang dimana variabel ke i dengan 0, variabel i lebih kecil dari count dari variabel nilai. Variabel i kemudian for variabel j sama dengan 0 kali lagi j for guna dari kedua pengulangan di sini. Ini yang pengulangan pertama untuk mengakses dari barisnya, dan yang kedua ini untuk mengakses kolom-kolomnya. Nah,
Untuk apa mengakses? Untuk menyimpan nilai-nilai dari siswa tersebut ke dalam sebuah variabel. Di sini saya membuat variabel total nilai, di mana plus sama dengan ditambahkan dengan setiap variabel baris nilai di baris ke I dan variabel di kolom J. Nah, jika keluar dari pengulangan tersebut, sini yang harus ada variabel total. Mana variabel total ini diisi dengan 0. Setiap keluar dari pengulangan sini, maka ketika balik ke atas, total nilainya tetap kembali ke settingan awal yaitu 0. Nah, di sini saya untuk mencari nilai rata-rata, nah di sini saya membuat rata-rata siswa. Variabel tersebut saya deklarasikan sebagai sebuah array dan variabel structure by dan variabel rata-rata tertinggi. Variabel di sini untuk menyimpan nilai dari rata-rata siswa dan di sini untuk menyimpan siswa di baris keberapa dan rata-rata dengan nilai rata-rata tertingginya. Nah, saya dikasih nilai default 0 semuanya. Pengecekan rata-rata terbaiknya di sini. Ini saya membuat variabel lagi dengan variabel rata-rata. Variabel rata-rata tersebut diisi dengan rumus untuk mencari nilai rata-rata yang dimana variabel total nilai ini dibagi dengan banyak dari jumlah datanya. Count variabel nilai indeks ke I. Menentukan di sini sebagai bilangan bulat atau integer, kita deklarasikan seperti ini agar tidak menerima angka di belakang koma. Dan rata-rata siswa variabel rata-rata siswa di indeks I, variabel rata-rata siswa di indeks ke I diisi dengan variabel rata-rata hasil penjumlahan tadi. Kemudian melakukan pengondisian untuk mengecek nilai tertingginya, yang dimana variabel rata-rata lebih besar dari variabel rata tertinggi. Jika iya, maka variabel rata-rata tertinggi diisi dengan variabel rata-rata.
Kemudian variabel siswa terbaik diisi dengan variabel ke I. Di situ kita masuk ke proses pencetakannya. For variabel K, 0, 2, 3, variabel K dari font variabel rata-rata siswa variabel rata-rata siswa K Eko di pengulangan di sini untuk mencetak nilai dari rata-rata setiap siswa, di mana maksud Eko rata-rata siswa di variabel ke K plus 1. Kenapa plus 1? Karena di sini dimulai dari 0. Maka ketika dia 0 ditambah 1, jadi di rata-rata siswa pertama itu diisi dengan rata-rata siswa di indeks ke 0. Jika di for di sini untuk mencetak nilai rata-rata dari setiap siswa, maka Eko yang di sini kita buat Eko lagi, yang dimana di sini untuk mencetak siswa dengan nilai rata-rata nilai tertingginya. Siswa. Wah, baik. Baik, bagi taruhan.
Baik, coba kita run. Nah, di sini didapatkan rata-rata siswa. Yang pertama, ini nilai rata-ratanya ini 84. Dan yang kedua, 85. Yang ketiga, 88. Dan siswa dengan rata-rata nilai tertinggi adalah siswa ketiga dengan rata-rata 88. Mungkin cukup segini soal kedua. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di mana saya mendapatkan nilai dari sebuah matrik dengan nilai sebagai berikut. Dan soalnya yaitu menghitung jumlah elemen pada diagonal utama yang dimaksud yaitu dari kiri atas ke kanan bawah dan kiri bawah ke kanan atas. Jadi di sini saya membuat variabel untuk menampung diagonal, untuk menampung nilai diagonal. Itu anggaplah nilai diagonal kanan sama dengan 0 dan variabel diagonal kiri sama dengan 0. Untuk mengakses baris dan kolomnya menggunakan for, di mana variabel i sama dengan 0, variabel i harus lebih kecil dari font. Batas akhirnya mengambil dari font, klik variabel i plus. Nah, prosesnya itu untuk menyimpan nilai dari diagonal kanan, untuk menyimpan nilai-nilai yang ada yang didapat dari mengakses baris dan kolom di matrik tersebut, lalu disimpan ke variabel diagonal kanan. Berarti variabel matrik di baris variabel i dan kolom variabel i. Kenapa begitu? Karena logika yang didapat dari sini, ketika kita menghitung nilai dari diagonal kanan, yang dimana ya ini kiri atas ke kanan bawah, itu di baris ke 0 dan kolom ke 0 dan di baris ke 1 di kolom 1 dan baris kedua di kolom 2. Maka bisa disimpulkan di sini di matrik variabel ke i untuk menentukan barisnya dan variabel ke i di sini untuk menentukan kolomnya. Nah, lalu di variabel diagonal kiri ini serupa dengan matrik tersebut, dimana dimulai dari variabel i juga di kon variabel matrik di variabel i maksudnya diagonal kiri ini mengambil dari baris ke i dan jumlah baris dari matrik dikurangi dengan variabel i dan dikurangi dengan 1. Maksudnya ketika variabel i-nya ini 0, maka di sini akan 0. Lalu kon baris matriknya ada 3 dan variabel i 0 min 1, maka tetap jadi min 1. 3 dikurangi min 1 jadi 2. Berarti bisa diartikan di baris ke 0 di kolom kedua. Baris ke 0 kolom kedua itu angka 3. Ketika nilainya sudah 1 di sini maka
di baris ke-1, di sini 3, I-nya 1, min 1. Min 1 tambah min 1 jadi min 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Bisa diartikan 0 baris baris ke-1 di kolom ke-1. Maka K 5. Nah, yang terakhir ketika dia udah 2, nah di sini baris kedua kon 3 min 2 karena I-nya 2 dan ditambah dengan min 1. Min 2 ditambah dengan min 1 jadi min 3. Jadi min 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Bisa diartikan baris kedua di kolom ke 0 itu 7. Nah, untuk menentukan apakah benar pengulangan seperti itu, penjumlahannya seperti itu, maka kita coba mencetaknya dengan Eko jumlah elemen pada diagonal kanan. Saya kasih variabel diagonal kanan lalu untuk menampilkan diagonal kirinya saya buat juga Eko jumlah elemen pada diagonal kiri. Diagonal kiri. Set, set, set. Coba kita run. Apakah sama seperti yang logika yang saya sebutkan tadi? Nah, terdapat nilainya ini 15, 15. Dapat dari mana? Dari penjumlahan ininya. 9 ditambah 1, 10 ditambah 5, 15. Diagonal kanannya. Dan diagonal kirinya 7 ditambah 3, 10 ditambah 5, 15. Cukup meyakinkan, coba kita kasih di sini kita ubah 8. Maka harusnya semuanya 18. Nah, mungkin sekian untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sini ada sebuah array dengan nilai sebagai berikut, di mana tugasnya untuk menukar baris pertama dengan baris terakhir, lalu tampilkan hasilnya. Baris pertama yang dimaksud yaitu 1, 2, 3, dan baris terakhir ini 7, 8, 9. Nah, perintahnya untuk menukar baris terakhir dengan baris pertama. Di sini saya membuat variabel baris pertama, yang dimana jika baris pertama itu dimulai dari angka 0. Angka 0. Yang ini untuk elemen 0. Untuk akses baris terakhir, itu diisi dengan kon variabel array. Ini 1. Maksudnya baris terakhir ini diisi dengan angka 2. Di sini. Maka 0, 1, 2. For variabel I sama dengan 0,
variabel I kembali lebih on variabel kanan. Variabel I plus variabel yang ini isi ini dengan kolom kaki ini maksudnya di sini melakukan proses penukarannya yang dimana di pengulangan tersebut melakukan proses penukaran. Nah, dan di mana variabel temp ini sebagai variabel sementara, yaitu untuk menampung nilai dari variabel array baris pertama. Nah, ketika variabel array baris pertama udah kosong, maka diisi dengan array baris terakhir. Dan baris terakhir udah kosong, maka diisi dengan variabel tempnya, yaitu variabel penampungan sementara. Kenapa diisi variabel baris pertama? Karena variabel baris pertama kita sudah isi dengan nilai tetap, yaitu nilai 0. Nah, maka ini akan mengakses di baris ke 0. Dan baris terakhir ini maksudnya akan mengakses ke di baris terakhir, yaitu angka 2, baris kedua. Itu. Untuk mengetahui nilainya, sini kita kasih echo. Ini ya, dari variabel ini ini print yang di atas, print area yang di atas ini untuk mengakses sebelum penukaran. Yang di sini mengakses menampilkan yang sesudah pertukaran. Kita lihat sebelum pertukaran dia di indeks ke 0, di baris ke 0 dia kolomnya 1, 2, 3, 7, 8, 9 masih tetap. Nah, ketika sudah melakukan penukaran, maka berganti 7, 8, 9 dan di baris keduanya ini berisi 1, 2, 3 karena sudah melakukan pertukaran. Mungkin sekian untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal yang kelima, di sini saya ada variabel produk yang dimana berisi buku pensil penggaris.
dengan harga 15.000, 5.000, 8.000. Soalnya cari produk dengan harga tertinggi. Nah, untuk mencari produk dengan harga tertinggi, maka langsung kita eksekusi. Kita membuat variabel produk tertinggi untuk menampung nilai dari produk tertingginya. It's anggaplah harga tertinggi. Lalu di sini nama produknya yang mempunyai harga tertinggi tersebut. Isi 0. Kemudian for variabel i dengan 0. Untuk mengakses array, kita melakukan pengulangan lagi. Dimana variabel i lebih kecil dari font. Variabel produk. Variabel i plus. Karena kita mencari nilai harga tertinggi dari sebuah produk, maka kita melakukan pengondisian if. Di mana variabel produk di indeks di baris ke i, yang dicek ini adalah angkanya, maka setiap angka di sini ada di kolom ke 1. Kita harus tetapkan di kolom ke 1 lebih besar dari variabel harga tertinggi. Jika iya, maka variabel harga tertinggi sama dengan diisi dengan variabel produk. Variabel produk di indeks ke i, di baris ke i, dan di kolom 1. Dan nama produk diisi dengan variabel produk di baris ke 0, di baris ke variabel i, dan di kolom ke 0. Nah, jadi logikanya kita melakukan pengecekan, lalu ketika produk yang diakses ini lebih tinggi dari harga tertinggi, maka yang diakses itu akan disimpan di harga tertinggi untuk harganya, dan nama produknya akan disimpan di nama produknya. Nah, untuk mengetahui apakah logikanya ini sudah benar, maka kita harus melakukan echo, yaitu untuk menampilkan outputnya. Echo produk dengan harga tertinggi. Harga tertinggi.
Nah, di sini kita isi dengan nama produknya, nah, lalu dengan harganya. Dengan harga RP, variabel harga tertinggi. Kita tampilkan. Sekarang, nah, produk dengan harga tertinggi yaitu buku dengan harga 15.000. Coba apakah kita ubah saja harga tingginya itu kita taruh di pensil. Artinya ini pensil. Nah, mungkin cukup begini nilai, cukup begini soal kelima dari saya. Kita lanjut ke soal keenam. Saya mendapatkan di sebuah variabel temperatur dengan nilai berikut yang dimana soalnya hitung rata-rata temperatur di setiap hari. Nah, baris ini menunjukkan hari-hari dan nilainya ini berupa temperatur. Yang dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 hari dengan temperatur sebagai berikut. Di sini saya disuruh menghitung rata-rata lagi. Itu hitung rata-rata temperatur di setiap hari. Nah, untuk mengakses di setiap barisnya menggunakan pengulangan for. Variabel ke i sama dengan 0 dan variabel i dari 0 i temperatur. Variabel i plus plus. Variabel i plus plus dan for variabel i. i variabel temperatur i i. Nah, for yang pertama ini untuk mengakses barisnya dan for yang kedua untuk mengakses kolomnya. Yang dimana proses dari for yang kedua di sini kita membuat variabel jumlah untuk menampung nilai dari setiap kolom dan baris yang kita akses. Di mana jumlah ditambah dengan melakukan penjumlahan dengan variabel temperatur yang kita akses. Seperti variabel Q. Agar setiap perulangannya di sini terset, maka di sini variabel jumlah tersebut kita isi dengan 0. Di sini kita mencari nilai rata-ratanya. Di mana nilai rata-rata rumusnya yaitu nilainya dibagi dengan
banyak dari datanya. Untuk membuat nilai tersebut menjadi integer, kita bisa menggunakan burung int. Lalu echo untuk menampilkan rata-rata di setiap harinya. Rata-rata temperatur hari ke di kelas 1. Ya, ketika dia masuk di perulangan pertama, maka variabel jumlah ini ditentukan dengan 0. Lalu masuk ke pengulangan kedua, di mana prosesnya variabel jumlah itu ditambahkan melakukan proses pertambahan dengan temperatur yang diakses pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, ketika sudah dapat nilainya, melakukan bolak-balik. Ketika sudah dapat dari per per kolomnya, ketika sudah dapat per kolomnya, maka di sini masuk ke rata-rata langsung. Nah, dimana di rata-rata di sini variabel jumlah langsung dibagi dengan banyaknya datanya. Kemudian ditampilkan ketika balik lagi, variabel jumlahnya akan kembali ke nilai awalnya, yaitu 0. Kita jalankan. Di sini rata-rata temperatur di hari ke-1 adalah 30, yang kedua adalah 30, 3 30, 30, kelima 30, keenam 30, dan ketujuh 30. Dari mana 30? Nilai 30 didapat dari jumlah dari baris, banyak baris. Jumlah dari nilai setiap barisnya dan dibagi dengan jumlah banyak barisnya. Mungkin sekian dari tugas nomor 5. Tugas nomor 6. Kita lanjut ke tugas nomor 7. Tugas nomor 7. Sini saya mendapat di sini ada variabel kehadiran, di mana nilainya sebagai berikut. Dan soalnya hitunglah jumlah siswa yang hadir di setiap pertemuan. Nah, maksud 1010 ini ketika di angka 1 berarti hadir, ke angka 0 ya hadir. Nah, setiap barisnya ini setiap pertemuannya. Dan setiap kolomnya ini adalah siswanya. Nah, untuk mengakses di setiap baris dan kolom di matrik, yaitu kita menggunakan ulangan for. Di tadi, di mana variabel i dengan 0 dan variabel to dari font variabel kehadiran variabel i
dan oh, variabel C not untuk menghitung berapa yang hadir, maka kita membutuhkan variabel, yaitu variabel jumlah kehadiran untuk menampung ada berapa siswa yang hadir di pertemuan sekian. Itu di variabel jumlah kehadiran ini melakukan pertambahan dari dari matriks yang kita akses. Kehadiran tambahkan dengan variabel i dan kolom titik. Karena yang kita akses itu bukan hanya satu kolom, satu satu bukan hanya satu baris, maka di sini kita menggunakan jumlah kehadiran. Variabel kehadiran itu kita kasih nilai default 0. Di sini kita tampilkan echo jumlah siswa di sini untuk menentukan jumlah kehadiran siswa. Satu adalah Yan. Nah, untuk mengecek ada berapa siswa yang hadir di setiap pertemuannya, kita tinggal copy ini, kita akses, kita ubah di echo-nya jumlah kehadiran siswa dengan jumlah siswa. Ya, hadir dan sini kita tinggal balik C ini kita run.
Jumlah kehadiran siswa pertama yaitu 2. 1, 1, 0, 1. Ada 2. Dan jumlah kehadiran siswa kedua, bebas kedua maksudnya itu 3. 1, 2, 3. Dan jumlah kehadiran siswa ketiga yaitu 1, 0, 1. Dan jumlah siswa yang hadir di pertemuan pertama yaitu ada 2. Dan kedua yaitu 2 dan ketiga yaitu 2. Maksud dari kehadirannya itu ngambil dari per kolomnya ini 1, 1, 0. Ada 2 dan 0, 1, 1. Ada 2, 0, 1, 1. Mungkin cukup segini untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di tugas nomor 8, di sini ada variabel penjualan dengan nilai sebagai berikut dan soalnya temukan jumlah total barang terjual di setiap baris. Maksudnya di setiap baris ini kita disuruh di soalnya untuk menjumlahkan yang ada nilai di setiap barisnya. Menjumlahkan nilai di setiap barisnya. Jadi untuk mengakses ke matriks kita menggunakan looping or variable i sama dengan dan variabel i dari on variabel 7 mi plus lalu or untuk mengakses kolomnya itu dengan membuat looping kedua j sama dengan 0 j dari on variabel 1 i sampai ke j. Proses yang dilakukan di pengulangan kedua atau looping kedua yaitu untuk menambahkan di setiap baris dan kolom yang diakses dengan menampungnya di jumlah di total membuat variabel total penjualan untuk menampung proses pertambahan di setiap baris dan kolom yang diakses, di mana ini diisi dan ditambahkan oleh variabel penjualan di indeks ke I di baris ke I dan kolom ke C. Karena dilakukan bukan cuma satu baris, maka setiap dia keluar dari looping kedua tersebut, maka total penjualan ini di reset lagi, itu kasih nilai 0. Untuk mengetahui proses ini berjalan atau tidaknya, maka kita harus menampilkan outputnya, yaitu echo jumlah barang yang terjual di baris
nya Eko. Dia menampilkan outputnya jumlah total barang yang terjual di baris ke variabel I plus 1. Kenapa variabel I plus 1? Karena variabel I ini dimulai dari angka 0. Angka plus 1. Berarti baris ke pertama adalah dengan total penjualan sekian. Baik, coba kita run. Kenapa ini error? Sorry, karena di sini saya malah mengasih $2. Nah, coba kita jalankan lagi. Jumlah total barang yang terjual di baris ke-1 adalah 45. 45 dapat dari mana? 45 melakukan penjumlahan dari 10, 15, dan 20. Maka hasilnya jika dijumlahkan maka ketemu 45. 30 dapat dari 5, 10, dan 15. 26 dapat dari 12, 8, dan 6. Mungkin cukup segini untuk soal yang nomor 8. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Sini saya ada variabel nilai dengan data seperti berikut, dan soalnya yaitu untuk mencari siswa dengan nilai terendah, dan dapat kita lihat bahwasanya nilai terendah yaitu ada pada Budi. Nah, untuk mengakses ke matrik kita tetap menggunakan looping itu for I sama dengan 0 I variabel 2. Untuk melakukan pengecekan, kita di sini membutuhkan variabel tambahan, yaitu variabel siswa terendah, variabel siswa terendah, dan variabel nilai terendah. Masing-masing kita kasih nilai default, di mana variabel berikut kita kasih dengan variabel di indeks di baris ke 0 dan baris ke kolom ke 0. Dan nilai kita kasih di variabel nilai di baris ke 0 di kolom ke 1. Karena ini mengecek siapa yang paling rendah, maka di sini melakukan pengondisian untuk if, yang dimana pengondisiannya variabel nilai di variabel ke I di kolom ke 1. Kenapa 1? Karena setiap nilainya di sini berada di kolom pertama. Maka dicek itu nilainya. Itu harus lebih kecil dari variabel nilai terendah. Jika variabel nilai di baris ke I di kolom pertama lebih kecil dari nilai terendah, maka prosesnya ialah variabel nilai terendah diganti dengan diisi dengan nilai di variabel di baris ke I dan
di kolom pertama. Sedangkan siswa rendahnya itu diisi dengan nama dari pemilik nilai tersebut, yaitu dengan cara nilai variabel nilai variabel nilai di variabel i di kolom ke 0. Untuk mengetahui apakah proses yang kita lakukan ini benar, maka kita harus menampilkan si siswa dengan nilai terrendah. Siswa rendah. Kan? Maka kita run. Nah, di sini siswa dengan nilai terendah adalah Budi dengan nilai 65. Coba di sini kita ganti ke Kiki. Siswa dengan nilai terendah adalah Kiki dengan nilai 50. Mungkin sekian dari saya untuk tugas yang nomor 9. Lanjut ke tugas terakhir. Yang terakhir, ya ini ada sebuah variabel array dengan nilai seperti berikut, yang dimana soalnya hitunglah jumlah elemen yang berada di posisi tepi. Maksudnya baris pertama, baris terakhir, kolom pertama, dan kolom terakhir. Di baris pertama yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan baris terakhir yaitu ada 13, 14, 15, 16. Dan di kolom pertama yaitu 1, 5, 9, 13, dan di kolom terakhir 4, 8, 12, dan 16. Jadi kita membuat variabel untuk menampung nilai dari setiap tepinya. Ini kita bisa namakan dengan tepi garis di baris pertama 0, tepi garis terakhir, dan variabel tepi kolom pertama dan variabel tepi kolom terakhir. Yang dimana semuanya kita kasih nilai default 0. Baik, untuk step selanjutnya yaitu untuk menghitung nilai dari tepi baris pertama, kita melakukan for untuk mengakses setiap nilai dari matriknya. For variable i, variable i
sama dengan nol. Variabel i nol. Ini di baris pertama kita melakukan pemilahan bersama dengan ini variabel i nol. Kenapa harus angka nol di barisnya? Karena di baris pertama itu ada di posisi baris ke nol di sini. Nah, jadi setiap kolomnya dia melakukan Kenapa harus nol di sini? Karena dia mengakses di baris pertama, yaitu baris ke nol, di mana kolomnya akan mengakses dari kolom ke nol di baris ke nol di kolom ke nol dan kolom baris ke nol di kolom ke satu dan di kolom kedua dan di kolom tiga. Semuanya akan ditampung dan dijumlahkan ke variabel tapi baris pertama. Nah, lalu kita tampilkan echo variabel yang kita mengakses tepi baris terakhir. Maka di sini kita lakukan lagi for variabel i dengan nol. Sama seperti sebelumnya, nol, nol lagi.
Garis terakhir. Terus, di pengulangan kedua ini untuk tepi baris terakhir for i dengan batas akhirnya on re di kolom on re min 1. Lalu di sini re dengan baris kon re min 1 di dengan kolom variabel j. Nah, maksudnya on array itu mengambil dari data baris dari array-nya. Ini ada 4. Berarti 4 min 1 3. Berarti bisa disebut di baris ketiga di kolom ke i. No, baris ketiga. Karena di sini menghitung di baris terakhirnya. Lalu kita tampilkan seperti tadi echo nilai tepi baris terakhir. Kita print, kita tampilkan outputnya nilai tepi baris terakhir dengan echo nilai tepi baris terakhir. Ini nilai variabel tepi terakhirnya, nilainya. Kemudian kita mengakses ke tepi kolom pertama itu dengan melakukan perulangan lagi looping for produk i sama dengan 6 variabel ini di kolom pertama kon variabel array. Nah, ini mengambil nilai dari variabel tepi kolom pertama, di mana maksudnya variabel array di baris ke i dan di kolom ke 0, maksudnya di kolom sini. Nah, ini tersebut akan melakukan pertambahan di setiap barisnya di 00, 10, 20, dan 30. Nah, kemudian kita tampilkan outputnya. Echo nilai tepi kolom pertama.
kolom dan perulangan yang terakhir ini untuk tepi kolom terakhir. For variabel i sama dengan 0, variabel i dari on array. Oke, variabel plus. Gimana proses perjumlahannya di sini? Tepi kolom terakhir, maka proses pertambahan dengan variabel array di baris i, kemudian di kolom on variabel array di kolom i, kolom ke i, kolom i, i, nya di kolom terakhir di sini baris ke i dengan on array di kolom ke i. Mengambil dari jumlah kolomnya. Di sini jumlah kolomnya ada 4. Maka min 1 jadi 3. Berarti di baris ke 0 di kolom ke 3 sini. Maka dia akan mengakses setiap kolom terakhirnya yaitu 4, 8, 12, 16 dengan kolom 3, 3, 3, 3, 3 dan 3. Maka kita tampilkan lagi. Echo nilai tepi kolom terakhir itu variabel kolom terakhir hasilnya kita dapatkan dari setiap kolomnya. Lalu kita jumlahkan setiap tepinya, yaitu variabel. Kita tampung semuanya di variabel jumlah tepi. Sama dengan variabel tepi baris pertama ditambahkan dengan variabel tepi baris terakhir, lalu ditambahkan dengan variabel tepi kolom pertama, lalu ditambahkan dengan variabel tepi kolom terakhir. Lalu kita panggil echo berdasarkan jumlah elemen yang berada di posisi tepi dikurangi 34. Nah, pertanyaannya dapat dari mana 34?
34 dapat dari setiap pojoknya. Yang ini, nah 16 ditambah 4 ini 20. Ditambah 13, 33 ditambah 1, 34. Karena setiap tepi ini dihitung juga. Nah, setiap pojok. Makanya, biar tidak ikut terjumlah, karena sudah dijumlahkan, maka kita jumlah tepi dikurangi dengan 34. Jumlah elemen yang berada di posisi tepi adalah 102. Dengan nilai tepi baris pertama yaitu 10, dan tepi baris terakhir yaitu 58, dan nilai tepi kolom pertama yaitu 28, tepi kolom terakhir yaitu 40. Dapat dari mana? 10 dapat dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 4. 10. 58 dapat dari nilai baris terakhir yaitu 13 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 16. Dan begitu pun dengan kolom pertama dan kolom terakhir. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.